dari Breaking News. Bersama saya Melati dan rekan saya Vincent. Kecelakaan pesawat terbang nomor CH132 Japan Airlines dengan pesawat penjaga pantai Jepang. Dikabarkan kecelakaan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman komunikasi antara Jepang Airlines dengan pesawat penjaga pantai Jepang pada tanggal 2 Januari 2024. Dilansir dari transkrip komunikasi yang dirilis Kementerian Perhubungan Jepang, menyatakan bahwa pesawat pantai yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan gempa bumi di Niigata diminta untuk jalan pelan dan tidak masuk ke landasan pacu ke landasan 34. Sedangkan JAN sudah diizinkan untuk masuk ke kawasan pacu 34. Pukul 7.34 waktu setempat tabrakan terjadi. Dengan korban dari pesawat penjaga pantai, 5 orang meninggal, 1 orang selamat yang merupakan pilot pesawat. Sedangkan dari JAN, sebanyak 379 orang penumpang dan awak pesawat selamat semua. Hingga saat ini, pihak JAN akan menyelidiki lebih lanjut lagi kejadian ini, siapa yang bertanggung jawab. Berita selanjutnya dari dalam negeri. Hari Raya Natal sudah usai, sekarang tahun baru. Sebagai umat Katolik, bagaimana hubungan solidaritas dan subsidiaritas kita dengan kehidupan sehari-hari? Berikut berita dari rekan saya Hikari beserta Romo Samuel dari KAJ. Silakan Hikari. Rekan BHK sekalian, bersama Hikari dari kelas 6B, di hadapan saya adalah Romo Samuel Pangustu. Beliau adalah Vikjen KAJ, wakil dari Bapak Uskup Agung kita. Kesempatan kali ini kita berbincang mengenai hubungan tahun baru 2024 mengenai ADAS KAJ yang bertema solidaritas dan subsidiaritas. Selamat sore Romo. Selamat sore Hikari, kabar? Ini Baik-baik siapa yang saja lain? Romo. Baik-baik saja saya kabar. Ini siapa? Vincent dan Melati. Ya, selamat datang di Semarang Jakarta, ini di Wisma, di ruang tamunya. Ya. Masih dalam suasana tahun baru. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat tahun baru Romo. Selamat tahun baru juga. Baik Romo, dalam rangka ARDAS 2024, menurut Romo bagaimana antara solidaritas dan subsidiaritas dapat dijalankan secara bersama? Terutama dalam hal panggilan hidup sehari-hari. Menurut kami tidak mudah untuk menjalankan itu secara kebersamaan. Karena berhubungan dengan banyak pihak dan petinggi. Iya, kamu hebat banget ya, anak kelas 6 SD tuh pertanyaannya Romo nggak usah jawab tuh bisa-bisa ya. Cuma Romo bisa kira-kira apa artinya, mungkin nggak terlalu tepat, tapi Romo bisa memberikan yang terbaik yang bisa Romo mengerti tentang itu ya. Tapi pertanyaan itu sulit sebenarnya. Itu pertanyaan orang dewasa dan memang orang-orang hebat itu. Ya, tapi anak kelas 6 SD tanya seperti itu, menurut saya itu sungguh luar biasa ya. Jadi teman-teman di sini luar biasa karena punya bakat ya untuk kalau bertanya menjadi reporter atau menjadi apalah namanya itu di media sosial atau media massa. Teman-teman hebat ya, dipuji seperti itu. Tadi kalau dikatakan bagaimana sih hubungan antara solidaritas, subsidiaritas dalam rangka diterapkan dalam hidup sehari-hari gitu ya. Kehidupan sehari-hari gimana? Emang kesulitan karena memang umat harus memahami juga apa artinya solidaritas dan subsidiaritas. Yang penting adalah menurut Romo kemungkinan seperti ini, kalau bisa supaya yang melaksanakan subsidiaritas
ya subsidiaritas itu yang mendorong solidaritas. Bisa ada kaitannya di situ ya. Jadi kalau kita melakukan subsidiaritas, semangat subsidiaritas, lalu mewujudkan nilai subsidiaritas itu untuk mendorong supaya terwujudnya semua orang tuh bersolider pada orang lain. Sebenarnya solidaritas kan seperti itu, solidaritas tuh kepedulian Allah, bisa contohnya ya, kepedulian Allah kepada manusia yang berdosa sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia, lahir di dunia di Natal itu untuk menebus kita, menebus umat manusia. Itu solidaritas Allah ya kepada manusia yang berdosa itu. Pemahamannya seperti itu. Solidaritas berarti suatu sikap kepedulian atau rasa kepedulian, rasa solider, rasa sehati seperasaan atau sama lain ya, sebagai manusia atau Allah kepada manusia, itu solider. Itu gampangnya itu deh. Jadi nggak usah tidak pakai rumusan-rumusan yang membelit-belit, susah nanti kalau diterjemahkan. Lebih baik seperti itu, dipahami solidaritas seperti itu. Ya, kalau saya solider kepada orang miskin, bersolidaritas pada orang miskin, berarti saya satu perasaan dengan orang miskin. Kalau dia kelaparan, saya harus memberi dia makan. Kalau dia tidak sekolah, saya harus memberi dia kesempatan sekolah. Itu solidaritas, ya. Yang penting pengertiannya dulu. Nah, subsidiaritas itu berarti apa yang bisa dikerjakan oleh teman-teman, jangan saya ambil alih sebagai orang tua, sebagai romo. Kerjakan sendiri. Misalnya orang cuci piring di rumah, misalnya, jangan disuruh pembantu atau diambil alih mau maminya, nggak boleh. Kamu bisa sendiri, mandiri. Sebenarnya perwujudan solidaritas subsidiaritas itu menuju pemberdayaan, supaya diberdayakan, supaya mampu melakukan sesuatu dan dia bisa mandiri sendiri akhirnya orang itu. Ya. Jadi yang paling penting itu. Jadi rumusannya seperti itu. Kalau subsidiaritas seperti itu, solidaritas seperti itu. Dimengerti gak itu dulu? Solidaritas tuh yang tadi pedulian. Teman-teman peduli gak? Misalnya ada orang miskin di depan teman-teman, ikut sedih gak kalau dia nggak makan? Apa kita cuek aja, nggak layani dia gitu, atau nggak peduli pada dia? Begitu gak? Enggak kan? Kita beri dia makan. Berarti teman-teman sudah menjalankan semangat solidaritas itu, atau spiritualitas yang spirit, semangat bersolider kepada sesamanya yang menderita, teman-teman yang menderita. Setuju ya? Itu solidaritas itu artinya. Nah, kalau subsidiaritas, kalau teman-teman bisa melakukan sendiri, saya nggak perlu bantu, biar dia diri sendiri, mampu sendiri. Ya, jangan saya rebut, saya promo apa-apa, promo kerjain semuanya sendiri, nggak boleh. Bagi-bagi tugas, kamu udah bisa sendiri, ya bisa sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman, kamu nggak perlu ikut campur atau merebut dia atau mengambil alih, sehingga kamu nggak bekerja, kamu diem malah kamu yang kerja sibuk sendiri. Itu nggak bisa gitu. Solidaritas memberikan kebebasan, keleluasaan untuk teman-teman untuk berbuat sesuai dengan umurnya, sesuai dengan tingkatan pendidikannya dan lain sebagainya. Itu, ya. Kalau subsidiaritas seperti itu, misalnya kalau namanya siapa, pelatih ya, pelatih bisa buat matematika sendiri. Jangan mamanya dengan gurunya ikut campur, nggak usah, dia bisa sendiri. Itu namanya subsidiaritas. Gitu ya, jangan ikut campur atau mengambil. Udah melatih diem aja makan, saya buatin, nggak boleh itu. Ya, itu subsidiaritas. Itu apa yang dia bisa mampu lakukan, nggak usah kita lakukan. Oh, maksudnya itu kayak mandiri gitu kan? Iya, mandiri. Berarti kan kalau subsidiaritas itu berarti membuat orang-orang lain tuh bisa bekerja sesuai dengan porsinya sendiri, dengan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kemampuannya dan sebagainya. Kalau nggak bisa, baru minta tolong yang lain atau minta kepada saya yang lebih tua, lebih bisa minta tolong gitu. Itu kalau nggak apa-apa dia kerjain, apa-apa dibantuin, itu nggak boleh. Itu bukan subsidiaritas gitu. Buat supaya ada pemberdayaan, ada berdaya sendiri, berupaya sendiri supaya mampu sendiri gitu.
Itu penting. Kalau nggak nanti apa-apa orang tua gitu loh, ada kayak gitu kan. Apa-apa misalnya contohnya gini lah. Kadang-kadang pembantu gitu ya, karyawan rumah tangga kan mohon maaf kata-katanya harus karyawan rumah tangga, bukan ada pembantu itu. Kalau rumah tangga itu harus misalnya apa-apa kan anaknya mau bawa apa ya bawa. Misalnya ada belanjaan banyak, ibu-ibunya udah belanja ke supermarket banyak. Karyawan rumah tangga kan repot tuh ngambil, anak-anak juga bisa bantuin. Atau ibunya juga bisa ngangkat juga sendiri. Jadi ngerti ya, jadi bisa kadang sendiri, tidak semuanya apa-apa dibantu. Nah sekarang yang beresin spray siapa di rumah? Sendiri kan? Iya udah tuh, jangan lupa pembantu tuh gitu, atau karyawan rumah tangga tuh, mbak, atau apa? Ya subsidiaritas berarti mbok itu membiarkan anak-anak itu mandiri, anak-anak itu bisa kerja sendiri, makan sendiri, bisa jadi maksudnya disuapin, gitu ya. Jadi nggak menjalankan subsidiaritas. Subsidiaritas berarti seperti itu sebenarnya, memberikan kewenangan, kekuasaan atau mempercaya pada kemampuan teman-teman yang di bawahnya yang masih umur kecil atau yang di angkunya yang terutama seperti itu dulu dipahami supaya kalau nggak nanti susah. Ya, tapi bagaimana kaitannya subsidiaritas itu dengan solidaritas? Ya gitu, subsidiaritas yang mendorong solidaritas. Jadi bukan hanya sekedar apa ya, kalau sudah tidak mampu ya harus dibantu, itu baru masuk solidaritas. Ngerti maksudnya? Bukan subsidiaritas, udah kamu subsidiaritas sendiri kan, kamu bisa sendiri kan, jadi apa enggak gitu. Tapi kalau Dede nggak bisa ya kita tolong tadi kan. Kalau dia nggak makan ya udah kita tolong kasih makan. Kalau Dede nggak mampu, kalau dia mampu ya udah sendiri nggak apa-apa, mandiri. Oh saya makan itu saya makan sendiri. Saya nggak perlu solidar sama kamu, itu bisa sendiri. Ya solidar lebih ke arah kalau sudah saat dia tidak mampu, baru kita tunjuk ini, ya, baru baru kita bantu. Mungkin itu kali ya Bapak ya, supaya ini supaya gampang gitu kali, supaya jadi nggak usah pusing. Kalau subsidiaritas tuh, misalnya kalau di lingkungan ya, tuh jelas. Kan di paroki itu kalau di sekolah ada nggak? Sekolah kan ada strukturnya juga ya. OSIS ada strukturnya ya. Punya OSIS nggak ya? Punya kan ya? Ada ketua. Iya ada. Ada sekretaris bendahara, ada anggota-anggotanya, anggota bidang misalnya bidang sosial. Apa ketuanya ikut campur terus? Kan enggak. Biarkan yang bidang sosial itu kerja sendiri, dimampukan sendiri dulu gitu, bekerja sendiri, baru kalau nggak bisa baru minta tolong ketuanya gitu. Subsidiaritas gitu ya, ngerti ya? Ngerti. Kalau yang udah begitu, nah kalau seandainya dia sudah bidang sosialnya udah kewalahan karena banyak yang dilayani, nah baru aku punya sebagai anggota yang lain punya solidaritas kepada dia, solidar, peduli karena dia kecapean, saya harus bantu. Berarti saya solidar kepada bidang sosial itu, yang teman-teman di bidang sosial kan udah kecapean kan, bungkus ini, bantu itu ya, untuk membantu orang-orang miskin misalnya, ada gerakan itu, membagi makanan bergizi misalnya. Dia kewalahan kan, udah banyak itu, nah udah kalau dia nggak mampu, nah yang ini yang di atas orang sekelilingnya itu harus solidar peduli kepada dia, membantu yang kewalahan itu, karena udah nggak mampu. Subsidiaritas sudah nggak ada lagi, yang ada solidaritas untuk membantu itu, ya kan? Jadi seperti itu. Sementara gitu mungkin supaya, nah subsidiaritas itu yang mendorong solidaritas. Jadi yang mendorong supaya kita bersolidar kepada orang yang lain yang di bawah kita, atau orang yang kurang kewalahan tadi kita bantu, seperti itu. Itu menurut saya. Jadi semoga dipahami ya, yang nggak ngerti nanti silakan kalau mau bertanya.
Saya merasa itu dalam kehidupan keseharian seperti itu. Kalau boleh di OSIS lah paling gampang ya, supaya kelihatan di OSIS gitu, seperti itu. Ada pertanyaan nggak di situ? Kalau dipahami nggak? Kalau subsidiaritas berarti ketua-ketua itu, pemimpin-pemimpin OSIS itu membiarkan anggotanya bekerja dulu. Dan semuanya diambil alih. Kamu nggak usah kerja, kamu diam aja, saya ambil alih. Itu bukan subsidiaritas. Kalau subsidiaritas membiarkan dia berdaya, dia mampu sendiri, apa dikerjakan sendiri. Itu kalau seandainya baru nanti udah kewalahan dengan mampu, ya kita membantu itu berarti solidaritas. Kita solidaritas kepada yang tidak kewalahan atau tidak mampu, gitu, kurang mampu dan sebagainya, atau diajarkan supaya mampu, gitu ya. Itu jelas ya. Kalau misalnya pernah belajar tentir nggak? Tentir itu berarti apa ya? Ngajarin temen matematika misalnya, melatih nggak bisa matematika. Richard Vincent ya, Vincent jago matematika. Bagaimana Vincent kan solider kepada melatih kan, nggak bisa ya. Jangan usah dapat 10, dia dapat 0 terus, kesian kan dia. Solider, saya peduli, saya mengajarkan dia. Ya kan, solider, peduli pada dia, mengajarkan dia supaya dia bisa dapat nilai 7 lah, nggak mungkin 10 gitu, 7. Tapi caranya adalah tidak semua apa-apa nanti tanya terus, nggak usah. Itu subsidiaritas, berarti kadang-kadang dia bisa sendiri, nggak usah, kamu jangan nanya terus, coba dikerjakan sendiri. Kamu mampu gak gitu ya, gitu ya. Jadi kamu bisa, ya udah, itu berarti kamu subsidiaritas, memberi dia kepercayaan, kemampuan dia berkembang sendiri. Nanti kalau nggak bisa, gak usah tanya saya lagi ya, jangan apa-apa nanya saya terus, atau saya yang buatin terus, nggak bisa. Jadi kamu nggak bisa sendiri, ngerti ya. Jadi arahnya kepada kemandirian sebenarnya semuanya. Oh, baik Romo, terima kasih atas penjelasannya. Gitu ya, semuanya dimengerti ya dulu. Kalau nggak ngerti nanti penjelasannya pada yang lain juga Romo bingung sih sebenarnya. Berhadapan dengan anak-anak SD ini, Romo bingung menjelaskan itu. Tapi kira-kira seperti itu mungkin, supaya lebih konkret kali ya. Kita dipahami dulu. Kalau nggak dipahami nanti ya dipahami nggak Vincent? Pahami benar ya, jadi dipahami. Jadi solidaritas seperti itu, subsidiaritas seperti itu, dan kombinasinya bisa seperti itu. Bagaimana relasi solidaritas dalam kehidupan keseharian? Saya seperti itu ya. Misalnya kalau lebih konkret lagi, mau kasih contoh, misalnya ya sebenarnya sih ada perbedaan antara solidaritas bidangnya ya, itu lebih ke arah kewenangan, kekuasaan tuh manajemen gitu. Tapi ini juga bisa manajemen yang punya jiwa solider gitu, bisa juga. Itu manajemen bagaimana dia memberdayakan bawahannya. Misalnya saya manajer, memberdayakan bawahannya, saya solider pada bawahan saya yang kurang pandai itu, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya, itu saya solider. Nah setelah itu saya tinggal, artinya biarkan dia berkembang dulu, jangan semuanya saya yang ini tuh. Berarti saya subsidiaritas, berarti dia memberikan kepercayaan pada dia, tidak atau keleluasan dia untuk mengolah kemampuan dia sendiri dulu. Tidak semua apa-apa dengan saya ambil alih, itu nggak boleh. Itu mungkin yang paling ini ya, jadi jelas ya. Ya, baik Romo, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Romo diberkati Tuhan dan sehat selalu. Terima kasih Romo. Terima kasih ya, terima kasih. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas ya, Romo agak khawatir karena memang ini anak-anak SD. Beda sekali cara berpikirnya. Semoga tuh apa yang Romo ungkapkan secara yang konkret, contoh-contoh gitu di rumah tangga, di keluarga, di sekolah, tadi di tempat kerjaan, semoga bisa dibedakan itu apa artinya subsidiaritas, solidaritas, dan juga bagaimana kaitan satu sama lain.
Semoga gitu ya. Ya. Kayak gitu ya. Oke. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Terima Romo. kasih, sampai jumpa ya. Hubungan solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan sehari-hari haruslah saling mendukung satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan. Saya Hikari melaporkan untuk BHK Channel. Sekianlah breaking news hari ini. Saya Melati dan Vincent. Kami laporkan untuk BHK Channel. Selamat siang.